Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Maulana, NIM 1121025 dari kelas HKA, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, akan menjawab soal UAS tentang masa Nabi Muhammad periode Mekah dan Madinah dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama adalah periode Mekah, yaitu sejarah dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Islam lahir di kota Mekah pada saat itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saat itu kota Mekah dalam keadaan gelap gulita atau zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Pada saat itu masyarakat Mekah menganggap bahwa kepercayaannya dia itu adalah patung atau berhala yang terletak di Ka'bah atau Baitullah atau rumah Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perubahan terhadap pemikiran dan pola pikir masyarakat, baik itu dalam kaidah maupun tatanan masyarakat. Objek dakwah Rasulullah pada awal kenabiannya Arab jahiliyah atau masyarakat yang masih dalam kebodohan di dalam bidang agama. Sebelum lanjut yaitu keadaan masyarakat Mekah sebelum masuk Islam. Keadaan masyarakat Mekah pada sebelum masuk Islam yaitu mengalami zaman kejahilian atau kebodohan dalam bidang agama. Agama yang dianut oleh masyarakat Mekah yaitu menyembah berhala. Moral masyarakat Arab menjadikan kabilah yang kalah berperang menjadi budak dan menempatkan posisi perempuan di tempat yang rendah, suka berjudi dan minuman keras. Hukum masyarakat yang dianggap bahwa judi, minuman keras, membunuh, berzina, merampok dan bukan perbuatan yang salah. Melihat keadaan kemaslihatan tersebut, masyarakat Mekah, Rasulullah SAW kurang lebih 5 tahun terakhir sebelum kenabian selalu berhalawat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Tujuannya untuk memberi petunjuk dalam menghadapi umat. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril yang menurunkan wahyu pertama, yaitu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lanjut yaitu proses pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Ketika menginjak umur 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, di waktu Nabi Muhammad sedang di Gua Hira, malaikat Jibril mendatangi beliau dan membawa wahyu dan menyuruh beliau untuk membaca surah Al-Alaq 1 sampai 5. Surah inilah yang wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, juga menobatkan sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia dan tugasnya untuk berdakwah. Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelaslah misi dakwah yang harus Rasulullah SAW lakukan dalam menyampaikan risalahnya. Misi tersebut antara lain yaitu mengajak umat manusia menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Peristiwa turunnya wahyu pertama tersebut kemudian diperingati sebagai malam nuzul Quran. Setelah menerima wahyu, Rasulullah mengalami kegelisahan dan kebingungan. Lanjut, ajaran Islam periode Mekah yaitu
mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dua mengajarkan adanya hari kiamat atau hari pembalasan. Yang ketiga yaitu mengajari kesucian jiwa dan mengajarkan persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu secara tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahilian di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran ke Rasulullahan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang beliau sampaikan, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah. Strategi dakwah Rasulullah yaitu yang pertama, strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah menyuruh untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan tetangganya sendiri, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Hirs, dan Sa'ad bin Abu Bakar Siddiq juga berdakwah ajaran Islam, sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan ingin masuk Islam. Lanjut yaitu lebih kurang selama 3 tahun atau dimulai dengan mengajak anggota keluarga, sahabat, dan karib dekatnya. Itu terjadi selama 3 atau sampai 4 tahun. Lanjut yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Tahapan tahapan dakwah Rasulullah secara terang-terangan antara lain yaitu mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat yang kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. Dua yaitu Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada di tempat tinggal sekitar Ka'bah yang berkumpul di Bukit Syafa. Pada periode dakwah secara terang-terang ini juga menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab pada tahun 581 sampai 644 Masehi. Rasulullah menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain yaitu Abu Zar al-Ghifari adalah seorang tokoh dari kaum Ghifar. Tufal bin Amir ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Dakwah Rasulullah yang terhadap penduduk Yathrib yang Madinah. Gelombang pertama yaitu pada tahun 620 Masehi,
telah masuk Islam dari suku Aus dan Kharaj sebanyak 6 orang. Pada gelombang tersebut pertemuan umat Islam Yathrib dengan Rasulullah pada gelombang ketiga. Lanjut yaitu reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Kaum kafir Quraisy terutama para bangsawan sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak atau kedudukan mereka, juga mempertahankan kebudakan, sedangkan ajaran Rasulullah adalah melarangnya. Lanjut yaitu kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang ada di kehidupan sesudah mati, yakni hidup di dalam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dengan siksaan kubur dan azab neraka. Lanjut yaitu kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi kehidupan masyarakat warisan leluhur mereka. Dan kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW untuk tidak melarang mereka untuk menyembah berhala. Usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah antara itu bermacam-macam. Yaitu yang pertama, para budak yang telah masuk Islam seperti Bilal, Amri bin Fuhairah, Ummu Ubais disiksa oleh pemiliknya. Kaum kafir Quraisy di luar batas peri kemanusiaan. Kaum kafir Quraisy mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar pemusuhan di antara mereka dihentikan. Dengan caranya, suatu kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya. Di saat lain, umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Lanjut yaitu mengejek-ejek dan menghina dan memperolok-olokkan Nabi Muhammad dan ajarannya, menyodor beberapa bentuk penawaran, melakukan tekanan fisik. Lanjut yaitu dalam menghadapi tantangan dari kaum kafir Quraisy, salah satunya Nabi Muhammad SAW menyuruh 16 orang sahabatnya, termasuk dalam Utsman bin Affan dan 4 wanita, untuk berhijrah ke Hasbah, Ethiopia. Saat itu ke-16 orang tersebut kembali ke Mekah karena menduga keadaan ini Mekah sudah normal. Lanjut yaitu sejarah dakwah periode Madinah. Dakwah Rasulullah periode Madinah. Setidaknya ada 2 macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diridainya. Arti kedua hijrah yaitu jalan berpindahnya sesuatu negeri kafir non Islam, karena di negeri itu umat Islam selalu mendapatkan ketekanan, ancaman, dan umat Islam di negeri kafir itu berpindah ke negeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan berdakwah dan beribadah. Tujuan hijrah Rasulullah SAW dan umatnya dari Mekah ke Madinah adalah menyelamatkan diri dari umat Islam yang dari tertekanan, ancaman, dan kekerasan dari kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Mekah untuk hijrah ke Yathrib, Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dan
meninggikan agama Islam. Nabi Muhammad SAW menjalankan risalahnya untuk mengembangkan dakwah yang pertama kali di Mekah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hijrah Rasulullah, yaitu baiat yang dilakukan oleh kaum Aus dan Khazraj. Dua, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Ka'ar. Melarang setiap pedagang dengan bisnis dengan pendukungan Rasulullah. Yaitu melarang bergaul dengan kaum muslim, musuh Nabi Muhammad didukung dalam keadaan bagaimanapun. Tidak seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan seorang muslim. Madinah adalah sebuah kota yang majemuk. Di dalamnya adalah berbagai etnis yang memeluk berbagai agama. Adapun hal-hal yang pokok yang tertulis dalam perjanjian Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Kaum Yahudi wajib turut serta bagaimana kaum mukmin atas mereka. Kaum Yahudi Bani Alif dipandang sebagai bagian dari kaum mukminin. Kaum Yahudi dari berbagai kabilah Yahudi di Madinah diperlakukan sama dengan orang-orang Yahudi dari Bani Auf. Kaum Yahudi tetap pada agama mereka, demikian pula dengan kaum muslim. Bangsawan bahwasanya Allah pelindung pihak yang berbuat kebajikan dan takwa. Di Madinah permulaan bermuara pada satu tujuan, yaitu menciptakan perdamaian seluruh di bumi Madinah. Hal itu dapat kita usahakan melalui 3 hal, yaitu diperdamaikan antara Aus dan Khazraj, dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan Ansar, dipersatukan masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun Hijrah ke-11. Materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Makkah, yang juga Islam yang terkandung dalam 25 surat Madaniyah dan hadis periode Madinah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW dan cara penyampaian yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran diri sendiri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak sedia untuk masuk Islam. Bahkan mereka berusaha untuk menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam, dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya di muka bumi. Setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala yang berperang, bagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 39 dan Al-Baqarah ayat 190. Maka kemudian Rasulullah SAW dan sahabatnya menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindarkan. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikutnya itu tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang, tetapi bertujuan untuk membela diri dan kehormatan dan harta, menjamin kelancaran dakwah dan memberikan kesempatan kepada mereka yang hendak menganut agama Islam untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia, Romawi, dan pembinaan masyarakat. Membentuk masyarakat Islam untuk pertama kalinya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya masyarakat Islam itu, langkah-langkah praktis yang dilakukan Rasulullah, yaitu membantu masyarakat Islam, membina melalui masjid, membina melalui persaudaraan sesama kaum muslim,
perjanjian kaum muslim dengan orang-orang di luar Islam, dan perjanjian dan terbentuklah perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian Hudaibiyah yaitu gerakan bersenjata selama 10 tahun. Orang-orang Islam dibenarkan memasuki Mekah pada tahun berikutnya. Tinggal di Mekah selama 3 hari dan hanya membawa senjata bersarung. Bekerjasama dengan perkasa yang dibawa kebaikan. Orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluar dikembalikan semua. Kedua pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab, tetapi tidak boleh membantu kebenaran. Hikmah dari perjanjian Hudaibiyah yaitu berkembangnya syiar Islam, kehidupan masyarakat aman damai, mengiktirafah Rasulullah dengan negara Islam di Madinah, membuka ajaran pada pembahasan Mekah dari kemusyrikan Quraisy, dan orang Islam dapat membuat perhubungan dengan kabilah Arab yang lain. Lanjut yaitu tentang lanjut untuk menghadapi tekad bangsa Romawi Persia tersebut, Rasulullah SAW dan para pengikutnya tidak tinggal diam, sehingga terjadi peperangan antara umat Islam dan bangsa Romawi, yaitu perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang Humain. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah yaitu pokok pikiran yang dijadikan dakwah Rasulullah SAW adalah berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran agama Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Cara metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 12. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yaitu berdakwah dilandasi pada niat ikhlas karena Allah taala semata, bukan hanya untuk memperoleh popularitas atau keuntungan yang bersifat materi. Usaha Rasulullah untuk dalam mewujudkan masyarakat Islam yang disebut yaitu membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah yaitu Masjid Quba yang berjarak 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Substansi atau strategi dakwah Rasulullah SAW yaitu membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan dan kaum muhajirin dan kaum ansar, memelihara dan mempertahankan masyarakat dalam upaya menciptakan suasana dan aman agar masyarakat muslim yang dimina itu dapat memelihara pertahanan Rasulullah untuk membuat perjanjian persahabatan perdamaian antara kaum Yahudi yang berdiam di kota Madinah dan sekitarnya. Lanjut yaitu hikmah dari perjanjian Hudaibiyah tersebut yaitu berkembangnya agama syariat Islam. Lanjut yaitu Haji Wada, perpisahan Nabi Muhammad SAW mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji yang mabrur. Maka manusia datang berbondong-bondong ke Madinah yang semuanya hendak ikut beliau pada hari Sabtu 14 hari sebelum habisnya bulan Zulqaidah.
Sekian, terima kasih. Lanjut, yaitu pertanyaan nomor 2, menjelaskan ibrah dari mempelajari ini materi yang saya sampaikan tadi, yaitu kita dapat mempelajari bahwa dakwah Rasulullah SAW di Mekah maupun di Madinah itu adalah menyatakan persatuan dan kesatuan antara kaum muslimin, yaitu antara kaum muhajirin dan ansar. Sikap penjaga persatuan dan menghormati sesama pemeluk agama. Terjadinya persaudaraan yang dilakukan oleh kaum muhajirin ansar. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang dan aturan Allah. Menjadikan perjuangan Rasulullah sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan menyiarkan Islam berdasarkan peraturan Allah. Menumbuhkan tolong-menolong antara sesama, seperti yang kuat dan yang lemah, dan miskin dengan yang kaya. Kita dapat mewariskan atau dapat sangat yang menguntungkan bagi kita, yaitu untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Terciptanya hubungan yang konduktif dan saling tolong-menolong dan kepercayaan antara umat Islam. Lanjut, yaitu pertanyaan ketiga, jelaskan apa kaitan dengan hubungan pembelajaran tersebut, hubungan materi tersebut dengan prodi saya. Prodi saya itu hukum keluarga Islam. Saya harus mengetahui seluk-beluk agama Islam, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di masa-masa tersebut, dan peristiwa tersebut dapat saya simpulkan bahwa sistem berdakwah Nabi Muhammad itu dapat saya rasakan seperti saat ini. Seperti saya menuntut ilmu ke sekolah untuk mencapai suatu tujuan yang dengan hasil yang semaksimalnya, seperti dengan dakwah Rasulullah yang menyampaikan atau berjuang untuk umat Islam untuk menggapai kejayaan, atau untuk membuat umatnya agar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya menyembah Dia, tidak ada selain Dia. Dan hubungan dengan materinya, yaitu dalam pelajaran Islam kita harus mengetahui bagaimana dakwah Nabi, bagaimana kita bisa sampai dengan keadaan seperti sekarang. Seperti dahulu saja, pada masa Nabi kita mengalami masa kebodohan, dan sekarang adalah zaman di mana kita telah berubah dari masa kegelapan menjadi masa yang terang benderang seperti saat ini yang kita peroleh, dan kita memperoleh ilmu yang banyak dari guru-guru kita. Dan pelajaran tentang dakwah ini saya dapat simpulkan, yaitu kita dalam untuk mencapai sesuatu kita harus berjuang, baik itu dengan kesabaran, seperti Nabi Muhammad sabar dalam menghadapi cemeehan, tantangan, penolakan kaum kafir Quraisy terhadap agama Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.